Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan kembali lagi mendalami mengenai hal ini. Pak Sony, kalaulah apakah memang polisi juga sudah bertanya kepada sang sopir ini sebenarnya sistem kerjanya seperti apa? Apakah dia overload juga dalam bekerja sehingga harus kejar-kejaran waktu atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami sudah mendalami baik itu secara personal maupun juga secara profesional kerja, termasuk kepada pemilik perusahaan, sudah kita dalami tentang tadi yang kami sampaikan manajemen pengelolaan di dalam perusahaan tersebut, baik manajemen di dalam sumber daya manusianya, bagaimana jam kerjanya, kemudian bagaimana mekanisme kesejahteraannya juga, termasuk pengelolaan kendaraan tersebut dalam perawatannya seperti apa, apakah rutin dan semua itu apakah didatakan, kemudian apakah di servis tempat yang baik dan benar, ada sistem ataupun ada pendataannya, itu sudah kita datakan, termasuk kepada juga pengemudi. Nah, dari sana nanti tentunya kita akan mengembang. Tadi kami sepakat dengan Pak Kodri menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin nanti pihak-pihak terkait yang akan kita lakukan pemeriksaan, dan itu sudah menjadi di dalam perencanaan kami tentunya. Dalam hal ini mungkin nanti terkait dengan uji kir tersebut, memang sudah ada, uji kirnya itu masih hidup sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2022, tapi apakah prosesnya itu dilalui dengan benar atau tidak, itu yang akan kita dalami. Itu yang akan kita dalami dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Kami mohon doa dan dukungnya, insya Allah akan bekerja dengan cepat, dengan profesional, sehingga pada waktunya dapat kami simpulkan secara umum pihak-pihak mana yang bertanggung jawab terhadap peristiwa terjadinya laka lantas di Simpang 4 Muara Rapak. Demikian Mbak. Pak Sony, boleh juga dalam momen ini diluruskan, hoax-hoax ini banyak sekali Pak, bertebaran di mana-mana. Sampai ada juga yang mengatakan bahwa sang sopir dikatakan sudah diperingati bahwa truknya ini memang kondisinya kurang baik atau remnya kurang berfungsi, tapi ngotot untuk jalan. Nah, ini benar nggak Pak? Terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini kami juga meluruskan ada beberapa hal yang berkembang di media sosial seperti yang Mbak sampaikan. Yang pertama terkait dengan korban jiwa. Mungkin kemarin pada saat dengan TV One kami juga sampaikan bahwa tadi sore kami, Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur bersama-sama mengunjungi korban kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Muara Rapak, dan dapat kami pastikan hasil koordinasi dan pengecekan di lapangan maupun di rumah sakit bahwa korban jiwa yang meninggal dunia adalah sebanyak 4 orang. Kemudian malam ini atau hari ini kami mendapatkan informasi bahwa luka berat itu ada dua yang mengalami luka berat, dan sisanya yaitu sebanyak 24 orang mengalami luka ringan baik perawatan jalan maupun juga yang masih perawatan di rumah sakit tetapi dalam kondisi yang baik. Tadi Bapak Gubernur, Bapak Kapolda dan kami ikut dalam menjenguk dari para korban dan memberikan santunan dan bantuan. Jadi itu yang pertama kami luruskan tentang korban jiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberitaan yang menyampaikan bahwa sopir bus ini sudah dikasih tahu pemiliknya bahwa remnya blong. Itu hasil pemeriksaan yang kami peroleh sampai dengan saat ini tidak seperti demikian. Bahwa baik dari pihak pemilik maupun dari pihak sopir bahwa kendaraan tersebut pada saat malam sebelum lakukan atau berangkat untuk menuju ke lokasi di Kampung Baru, itu malam sudah dilakukan pengecekan baik itu secara fisik maupun secara operasional, dicek langsung dan kondisinya membaik. Nah, ini yang nanti kita akan dalami dan kita juga akan mengundang nanti ahli daripada pihak ATPM tersebut terkait dengan masalah pengereman yang tidak berfungsi dengan baik. Demikian Mbak. Iya, ini menjadi waktu yang bagus ini supaya tidak berkembang kemana-mana ini hoax-hoax yang muncul. Tapi mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau tadi kita sudah melihat mengenai apa hukum yang bisa menjerat untuk sang sopir. Bagaimana dengan keterlibatan pihak lain Pak jika memang ada keterlibatan? Pidana kah atau jangan-jangan hanya perdata? Begini, kalau yang dimaksud pihak lain tentunya di luar pengusaha ya. Kalau pengusaha tadi dikatakan sebenarnya kondisi kendaraan itu sebenarnya kurang layak tapi dipaksakan, dia bisa kena. Ya, pidana?
pidana. Oke. Kecuali perdata, ya bisa dibuktikan Tapi bahwa dia bukan penyebab utama dalam peristiwa kecelakaan, Pak? Atau berapa ancaman hukuman? ya ini kan dia dikategorikan sebagai orang yang menyuruh, ya kan? Tapi dia bukan menyuruh melakukan kecelakaan, tapi dia suruh menyuruh bekerja. Dia kan harus berpikir kalau misalnya kendaraannya kurang layak dengan membawa sekian ton, tonasenya beratnya, di mana lagi medan itu ada yang turunan yang curam, dia kan harus memperkirakan kan bisa menimbulkan kecelakaan. Itu bisa dia dianggap terlibat atau penyuruh. Nah, pihak lain ini misalnya saya katakan Dishub, ya Dishub ini tentunya mengenai soal KIR. Nah, terus kan kalau yang mengatur boleh masuk atau tidak masuk itu kan LAJR, bukan pihak kepolisian, ya kan? Nah, itu kan dipertanyakan apakah LAJR itu tidak mempertimbangkan, ya misalnya dalam jam-jam tertentu misalnya kayak itu, ya itu sama sekali memang tidak boleh, karena kalau dilihat medannya ya itu kan curam sekali gitu. Ya, dan kemungkinan kecelakaan itu besar karena walaupun katakan misalnya itu keadaan remnya katakanlah baik, tapi karena tonasenya berlebihan, sehingga misalnya kita juga nggak tahu ini apakah tonasenya itu berlebih. Betul. Sehingga dia remnya itu tidak mampu. Jadi saya kira pihak kepolisian itu harus menyelidiki secara detail kayak begitu. Nah, kalau memang demikian, ini kan LAJR itu juga mestinya bukan hanya secara moral, mestinya dia juga yang katakan yang omisi delik itu dia kan berikan ini. Jadi publik menginginkan supaya ini juga menjadi pelajaran dan pembelajaran. Betul. Ya LAJR, karena yang mengatur yang saya katakan boleh masuk atau ini itu bukannya Dishub, ya, tapi LAJR gitu. Jadi itu saya kira saya kira publik mengharapkan pihak kepolisian di Balikpapan itu ya betul-betul mengungkap atau menegakkan hukum itu dan bisa memperluas pelaku tindak pidana untuk pembelajaran tempat lain, karena sering terjadi kecelakaan yang seperti gini gitu. Ya. Ya, Pak Sony, bisakah mendengar dengan jelas di sini tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kudri? Boleh berikan tanggapan, dan juga saya bertanya untuk di wilayah Muara Rapak di persimpangan tersebut. Jadi per hari ini dan hari-hari berikutnya untuk truk dengan tonase yang berat ini boleh tidak lewat jalan itu? Karena itu jalanannya sedikit menurun, Pak. Seperti apa? Baik, Mbak. Terima kasih. Tadi saya monitor apa yang disampaikan oleh Pak Kodri. Prinsipnya kami sepakat dan setuju. Oleh karena itu kami berusaha untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tadi yang kami katakan di awal bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat ataupun ikut serta di dalam proses terjadinya kecelakaan lalu lintas ini akan kita dalami semua. Nanti mana yang akan kita tetapkan, kita akan melihat, kita akan melakukan gelar terhadap pemeriksaan apabila memang sudah kita lakukan secara menyeluruh. Kemudian terkait dengan masalah kendaraan, insya Allah tadi kami sudah melakukan FGD secara internal, dan hari Selasa juga kami akan melakukan kegiatan diskusi secara menyeluruh di Kota Balikpapan, khususnya terkait dengan pasca kecelakaan lalu lintas yang ada di Simpang 4 Muara Kapak. Intinya bahwa perlu ada evaluasi terhadap sistem manajemen transportasi lalu lintas angkutan jalan di wilayah Balikpapan secara khusus di tempat TKP kejadian maupun secara menyeluruh. Karena ini adalah calon ibu kota negara yang harus kita persiapkan juga bagaimana sistem manajemen transportasinya. Ini kan kompleks, Mbak. Betul. Kompleks, artinya harus kita melihat lingkungan strategis baik secara nasional, kemudian secara lokal, kemudian juga sumber daya alam yang ada di sini, kemudian juga bagaimana kontur dan tekstur daripada Provinsi Kalimantan Timur ini, itulah yang harus kita rumuskan baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat setempat. Jadi demikian tanggapan kami, Mbak, dan kami ucapkan terima kasih atas seluruh saran masukan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Sony. Mungkin terakhir saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, saat ini kan santunan yang diberikan untuk korban, mulai dari korban luka,
korban jiwa, masih dari Jasara Harja. Kalau dari aspek hukum, apakah pihak perusahaan juga punya kontribusi untuk memberikan santunan dalam kecelakaan ini? Bagaimana Pak aturannya? Bertanggung jawab ya, itu tentu aspek perdatanya ya. Saya kira itu harus perusahaan itu bertanggung jawab terhadap kerugian material dan imaterial yang ini ya. Karena mobilnya rusak parah semuanya Pak, banyak sekali. Ya, saya kira ini juga untuk pembelajaran pengusaha kendaraan yang lain gitu loh ya. Nah, tapi satu hal dalam kesempatan ini kan saya mau sampaikan bahwa video yang beredar itu bukan hanya di Indonesia. Itu udah beredar saya kira ke dunia. Jadi kita bisa lihat kalau dengan metode itu digital itu kita bisa tahu di mana dilihat itu kan bisa memberikan kesan yang tidak baik kepada keadaan perlalu lintasan di Indonesia gitu ya, sampai ada kejadian seperti itu ya, terus dikomentarin sama orang-orang itu. Jadi saya kira kecelakaan itu bukan hanya merugikan kepada korban-korban itu, tapi secara nasional kita juga dirugikan dengan image bahwa keadaan lalu lintas kita itu tidak baik gitu. Jadi ini kita juga minta perhatian kepada pihak-pihak yang terkait ya. Jadi apalagi di era digital itu, saya kira di dalam hitungan detik itu semua kejadian itu bisa diketahui di seluruh dunia. Baik, terima kasih Pak Kudri. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Kita berbenah dalam hal transportasi, bahkan juga pemiringan logistik. Ini juga truk-truk yang sudah tua harus dikandani. Jangan-jangan kita ini jadi calon korban juga takut ya. Kan kita nggak tahu. Ya, Pak, ya. Baik, kita doakan pasti untuk seluruh korban, bahkan juga keluarganya. Kita lihat nanti bagaimana kasus ini akan diusut hingga tuntas. Terima kasih Pak Sony atas waktunya, Dirlantas Polda Kaltim.